sini kami akan mempresentasikan tugas proyek regulasi tata kelola humas. Perkenalkan, nama saya Derni Lestari, saya sebagai pemateri 1. Saya Siti Fatima sebagai pemateri 2. Saya Dina Siti Nuraini sebagai pemateri 3. Humas atau hubungan masyarakat merupakan bagian penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya dari sebuah organisasi atau institusi pemerintahan. Keberadaan humas berperan sebagai perantara bagi institusi dalam menjalankan komunikasi timbul balik terhadap masyarakat, baik dalam internal instansi maupun kepada eksternalnya. Tugas, kedudukan, dan wewenang lembaga kehumasan. Menurut pasal 2, lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Menurut pasal 3, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Yang kedua, mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, proporsional, dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat. Yang ketiga, menyampaikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan pemahaman kesamaan visi, misi, dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Yang kelima, menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Yang kedua, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Di dalam pasal 4, pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri. Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Dalam pasal 5, 1. Penjabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi bertindak sebagai juru bicara gubernur. 2. Penjabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Dalam pasal 6, 1. Penjabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota bertindak sebagai juru bicara bupati atau wali kota. 2. Penjabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah, kabupaten, atau kota. Dalam pasal 7, penjabat kehumasan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan materi dalam negeri, gubernur, bupati, atau wali kota dalam hal A. Meminta pendapat mengenai rencana menyampaikan informasi tertentu. B. Meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan, dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu. Dan C. Menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu. Dalam pasal 8, penjabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 diikut sertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing. Dalam pasal 9, pejabat kehumasan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota mempunyai wewenang. 1. Mencari, mengolah, dan menganalisa informasi. 2. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
3. Memberikan informasi kebijakan. 4. Menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kelima, menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 6. Tata kelola infrastruktur kehumasan. 7. Konsultasi publik. 8. Pelayanan dan penyebaran informasi dan dokumentasi. 9. Pengawasan penyelenggaraan kehumasan. Dan yang terakhir, evaluasi penyelenggaraan kehumasan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.